Saudara-saudari, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Munculnya beberapa pastor Katolik di media sosial seperti saya, Romo Patris, Allegro, dan juga romo-romo lainnya ternyata membuat beberapa pendeta Protestan kepanasan. Misalnya pendeta Muriwali atau biasa dikenal dengan pendeta NYM, pendeta Deking Gadas, Almofo, dan yang lainnya. Saudara-saudari, video-video saya dan juga Romo Patris Allegro dan para romo yang lainnya itu pertama-tama untuk mewartakan kebenaran iman akan Kristus dalam gereja Katolik. Bahwa kemudian kami menyinggung Protestan atau pendeta-pendeta tertentu itu karena kami merespon pengajaran mereka yang mempersoalkan kebenaran iman gereja Katolik. Dan bahkan sampai pada tuduhan. Misalnya tuduhan kepada Paus, tuduhan kepada Bunda Maria, tuduhan menyembah patung, tuduhan Yesus mempunyai adik kandung, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Selama ratusan tahun para pastor Katolik itu seolah-olah diam, tidak mau tanggapi tuduhan-tuduhan Protestan, dan itu membuat mereka semakin menjadi-jadi dan bahkan semakin liar. Nah, dalam dunia media sosial yang semakin luar biasa ini, muncul beberapa pastor yang mempertanggungjawabkan iman Katolik agar umat Katolik tidak bingung dengan pengajaran-pengajaran yang menyerang gereja Katolik, dan itu membuat beberapa pendeta kepanasan. Pada video ini, saya dan Romo Patris Allegro mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Deking Gadas dan juga NYM. Pendeta NYM membuat video yang panjang dan membosankan dengan judul Kuliah Umum Pendeta NYM untuk para Roma Katolik, khususnya Patris dan Alphonse. Saya baca judul ini dan tertawa sendiri-sendiri. Ya, Pendeta NYM mau memberi kuliah gratis kepada saya dan Romo Patris. Nah, kita tertawa saja. Pendeta NYM sadar dirilah, ya, saya tidak mau membandingkan sekolah para pastor dengan sekolah para pendeta. Ya sudah, netizen nilai sendirilah. Apa yang dikatakan oleh pendeta NYM yaitu masih setingkat pengajaran untuk anak sekolah SMP ataupun sekolah minggu lah begitu. Pendeta NYM mungkin lebih cocok ngajar anak sekolah minggu, gak level untuk kasih kuliah gratis, kasih kuliah kepada Romo Alphonse dan Romo Patris dan juga para romo yang lainnya. Jadi sadar dirilah. Jangan emosional tanggapi video-video para romo. Pendeta NYM juga mengatakan saya dan Romo Patris dan para romo yang lainnya takut berdebat dengan Islam. Anda salah. Para romo tidak pernah takut. Pertanyaannya, apa gunanya berdebat dengan orang Islam? Apa gunanya berdebat dengan agama lain termasuk Protestan? Perlu Anda ketahui bahwa gereja Katolik sudah finish ajarannya berabad-abad. Mengapa Protestan itu suka berdebat? Mengapa para pendeta seperti pendeta NYM itu suka berdebat sana-sini? Itu karena kalian belum dan tidak akan selesai ajarannya. Karena setiap orang punya otoritas sendiri untuk mengajar atau menafsir. Tidak tahu tafsiran siapa yang benar. Dan buah dari Protestantisme, dari penafsiran yang berbeda-beda itu munculnya denominasi-denominasi Kristen yang begitu banyak. Saya tidak tahu sampai sekarang berapa puluh ribu denominasi Kristen Protestan itu. Para netizen kalau tahu bisa tulis di kolom komentar berapa banyak sih denominasi Kristen Protestan sampai saat ini. Gereja Katolik sudah finish ajaran imannya. Gereja Katolik, para imam Katolik lebih fokus pada penyembahan dalam Ekaristi Kudus, dalam pelayanan-pelayanan sakramen, dan juga pewartaan kerajaan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Gereja Katolik tidak suka debat-debat kayak pendeta NYM. Maka Anda salah kalau mengatakan bahwa para Roma Katolik itu penakut karena tidak mau berdebat. Saudara-saudari, saya tidak mau panjang lebar lagi untuk ngomong hal ini. Berikut saya hanya mau tampilkan apa yang dikatakan oleh Romo Patris Allegro dengan kekasan gaya bicaranya dalam merespon apa yang dikatakan oleh pendeta NYM dan juga Deking Gadas. Mari kita lihat cuplikan videonya. Salve semua ya, terutama khusus untuk Pak NYM ya. Pak NYM itu mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Romo Patris dan Romo Alphonse karena Romo Patris dan Romo Alphonse
membidatkan saudara-saudara Protestan. No, Pak MYM ini jangan sengaja putar balik. Kamu itu tahu bahwa Konsili Trento sudah menganatema Protestan. Kamu tahu, tapi kamu itu kamu pengikut kan? Kamu pikir hanya saya dan Romo Alfonso dan Romo lain tidak tahu tentang Konsili Trento? Sorry to say. Mau contoh, kanon 2 dari Konsili Trento menyatakan bahwa konsubstansiation sebagai doktrin yang keliru. Barang siapa berkata bahwa substansi roti dan anggur tetap ada di dalam sakramen Ekaristi yang kudus bersamaan dengan tubuh dan darah Yesus, dan menolak perubahan yang ajaib dan tunggal menjadi keseluruhan substansi roti menjadi tubuh Kristus dan keseluruhan anggur menjadi darah Yesus, dan rupa luar dari roti dan anggur saja yang tertinggal seperti yang disebutkan oleh Gereja Katolik sebagai transubstansiasi, biarlah dia menjadi anatema. Doktrin sebab doktrin. Yang pertama saya sudah selesai 66. Anatema. Tanya semua Romo, hanya mereka toleransi dan kalian mau ajarkan heresi terus, tapi jangan datang korek Katolik karena naik kenakan. Lalu kamu ajak debat terus sampai kapan Pak Pendeta? Kamu ajar heresi, ajar disiplin. Saya sudah bilang. Siapa mau tertarik dengan heresi kamu, mau ikut silahkan. Bahkan orang Katolik yang terjebak dengan heresi kamu silahkan. Saya tidak punya kepentingan untuk mendebat. Kamu karena menolak otoritas gereja untuk menyelesaikan perselisihan doktrin untuk selamat, kamu disiksa untuk tiap hari ini urus debat sana sini. Dengan Islam kan, perang salib dan perang Lepanto itu Protestan tidak ada. Perang Lepanto itu Protestan ada, tapi ngumpetnya kemana? Baru keluar dari Katolik kan, jadi malu mau gabung dengan Katolik supaya lawan ini Ottoman mau serang ini apa? Sekarang baru orang-orang mau pilih debat dengan mereka. Kamu ada hasil apa dari debat? Mereka saja bingung, ini mau masuk Kristen yang mana? Kristen perias terlalu banyak, heresi terlalu banyak. Makanya kamu kumpul semua bikin konsili supaya menganatema gereja Katolika. Ternyata tidak bisa, kamu tidak punya otoritas Pak EBM. Kamu itu angkat diri sendiri untuk mengajar tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau saya bilang dari otoritas gereja, berhenti tipu-tipu. Berani ke tidak? Kamu ikut Calvin lalu datang paksa diri mau lawan gereja. Kamu pikir semua Romo tidak tahu bahwa Protestan itu bidat? Kamu pikir semua pastor di seluruh dunia tidak tahu bahwa gereja Katolik sudah menganatema Protestan? Sehingga kau bilang saya dan Romo Alfonso saja. Beritahu itu Paus Dik, kamu dua gandengan jadi Paus Calvinis, kalian dua kan reform. Ya kamu apa? Kita mau perang 30 tahun lagi kan? Supaya kemudian Westphalen lagi bicara begitu, omong begitu. Bidat ya bidat, harus terima, besar hati terima. Itu konsili. Tiap kali kamu mau ambil konsili untuk membenarkan bidat kamu ambil konsili. Tapi begitu konsili Trento kamu sengaja tidak tahu mengajar. Ajar itu jujur terus terang kepada kaum pengikut. Dan pengikut Protestan yang terlalu ini. Ya, kamu terlalu apa? Menolak otoritas tapi mau tunduk kepada Paus MYM dan Paus Eki. Protestan yang merusak kekristenan. Saya sudah puluh kali omong. Merusak kekristenan. Banyak orang menjadi relatif indiferen dan agnostik dan tergantung dari perdebatan. Tiap hari yang menonton YouTube mencari orang debat. Itu beriman model apa yang tergantung dari kabut sofisme yang dihasilkan oleh Protestantisme. Jadi sekali lagi Protestantisme itu masalah besar dalam kekristenan. Kamu berhenti atau kamu ke planet Mars saja? Begitu. Salve teman-teman, saya baru menonton beberapa pengantar dari pendeta MYM yang ternyata tidak bisa mereview pernyataan saya bahwa Protestantisme itu neognostik. Sekarang dia mau cari masalah baru. Dia muncul itu kasih thumbnail bahwa Romo-Romo Katolik itu penakut karena tidak mereview teman-teman Islam yang lebih berbahaya dari Protestan. Pendeta ini tidak sadar bahwa Protestantisme itu jauh lebih berbahaya daripada mereka yang sama sekali tidak kenal Kristus. Dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, selesai. Kau yang mengaku Yesus sebagai Tuhan tapi tidak jelas, membuat kekacauan teologis untuk semua orang Kristen, itu yang harus diwaspadai. Karena itu musang berbulu domba ke apa serigala berbulu domba. Ya. Jadi Protestan itu tidak jelas. Jadi pendeta MYM saya sarankan panggil Erastus Abdono, Bishop Joshua Tehu, Billy atau siapa, kamu bikin konsili dan buang bidat-bidat lainnya dulu. Dan jangan datang ganggu orang Katolik. Ya, kamu itu bisa bertahan karena ada Katolik yang mempertahankan kemurnian ajaran. Lalu dari situ kamu memilih ajaran yang kamu suka, buang yang tidak kamu suka, lalu bersenang-senang di situ dan mengolok-olok orang Katolik. Hati-hati, camkan, Paus mau datang, kamu ganti Paus
Fransiskus. Kamu dua Pak Dek itu bersaing siapa jadi pausnya. Ya. Jadi coba Protestantisme itu tesis pertamanya adalah gereja Kristus sesat, sehingga kaum reformer harus menyelamatkan gereja. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu tidak percaya Tuhan Yesus kan? Kamu lebih percaya Calvin daripada Tuhan Yesus itu. Jadi, kemudian lanjutannya Maria berdosa. Maria memang tidak berdosa. Kamu mau putar balik di situ ya kamu ikut John Calvin kan? Bukan ikut ajaran para rasul. Selesai Pak Pendeta M.Y. Jadi saya tunggu mana refute-nya. Protestantisme itu neognostik. John Calvin itu gnostik paling keras. Dan kamu pengikutnya yang paling setia. Mau cari apa dan John Calvin? Memang dia mau menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudari, saya mau menutup video ini dengan menyapa umat Katolik yang menonton video ini. Anda berada pada jalan iman yang tepat dan benar. Maka banggalah menjadi orang Katolik, karena Katolikku keren. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.